Selamat pagi, siang, ataupun sore. Hari ini kita akan masuk ke topik yang kalau boleh jujur sering dianggap membosankan, tapi sebenarnya sangat-sangat krusial, yaitu etika bisnis dalam kewirausahaan. Saya ingin mulai dari satu pertanyaan sederhana. Seberapa sering saat ini ya kita mendengar berita tentang perusahaan yang ketangkep berbuat curang? Kayaknya hampir setiap minggu kan. Nah, hari ini kita akan coba untuk menguak atau belajar kenapa ini terjadi, dan yang lebih penting kita bisa menjadi pembeda, tidak melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan. Nah, di akhir sesi ini kita akan tidak hanya mengerti konsepnya secara akademik, tapi juga komitmen pribadi sebagai calon wirausahawan masa depan Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, biar kita semua tahu ini kita mau kemana, ini peta materi kita hari ini. Jadi ada 6 blok besar, meliputi konsep dasar, prinsip etika, pengambilan keputusan, kemudian CSR, dampak pelanggaran, dan penerapan. Nah, ke-6 blok ini bukan berdiri sendiri. Secara umum, ada keterkaitan di antara blok-blok ini. Nanti kita bisa lihat sendiri benang merahnya seperti apa. Kalau ada yang sudah pernah dengar salah satu topik yang di atas ini, bagus lah, berarti sudah ada penguatan, berarti ada fondasi. Tapi kalau belum, ya tenang saja lah, kita mulai dari nol nanti. Oke, selanjutnya coba lihat angka-angka ini ya. 83% konsumen itu loyal ke merek-merek yang dianggap etis, mempunyai sikap-sikap etis atau beretika. Ini bukan data sembarangan, ini survei oleh Edelman tahun 2023 dengan responden global yang jumlahnya puluhan ribu. Artinya, etika bukan sekedar kewajiban moral, ini merupakan strategi bisnis yang sangat-sangat masuk akal secara ekonomis tentunya ya. Karena konsumen modern itu semakin cerdas dan semakin peduli. Dan bayangkan saja nih ya, 3,7 triliun per tahun ini kerugian yang didapati akibat korupsi bisnis di Indonesia. Uang ini kan seharusnya bisa jadi lapangan kerja, jadi beasiswa, jadi sarana prasarana untuk infrastruktur pendidikan dan sebagainya. So, analogi yang saya suka tentang etika bisnis ini, etika bisnis itu seperti fondasi gedung. Kita mungkin tidak melihatnya ya secara fisikal, tapi tanpa fondasi yang kuat, gedung setinggi apapun itu akan roboh saat gempa. Ya, oke, pahamilah maknanya sendiri. Oke, sebagai case 1 ya, jadi ini semacam tugas satu untuk sesi etika bisnis ini. Saya minta teman-teman tuliskan pernah enggak memilih atau tidak memilih ya sebuah produk karena reputasi perusahaannya. Silakan dipaparkan keputusannya apa, memilih atau tidak memilih, produknya apa, kira-kira mengapa hal itu dilakukan terkait dengan reputasi perusahaan. Misalnya saja, saya nggak memilih produk-produk ini, ya produk ABC ini misalnya, karena apa? Karena terafiliasi produk-produk ini itu menggunakan bahan-bahan kimia yang berlebihan misalnya. Nah, ini dibuktikan lewat kasus apa. Jadi sertakan mungkin sedikit paparan, tidak hanya menyatakan memilih atau tidak memilih, tapi juga di-clearkan mengapa. Oke, itu paparan tugas ke-1, nanti bisa ditulis di assignment di Kulino.
Oke, selanjutnya. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi, etika bisnis ini merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam aktivitas bisnis ya. Mencakup semua hubungan dengan konsumen, dengan karyawan, dengan kompetitor, dengan government, dan dengan masyarakat secara luas. Nah, ada satu perbedaan ya yang paling penting di sini dan sering dilupakan antara legal dan etis. Oke, sesuatu yang bisa legal namun tidak etis, contohnya aja misalnya, menjual rokok ke anak-anak, itu legal. Artinya anak-anak sebagai konsumen, sebagai pembeli, dia bisa membeli itu, namun tentunya tidak etis apabila ini dilakukan kepada anak-anak. Nah, sebaliknya, kadang ada hal yang etis, tapi secara teknis melanggar aturan yang tidak adil. Nah, jadi konteksnya bisa dua sisi. Nah, jadi etika bisnis itu lebih dalam dari sekedar ikut aturan, enggak ya? Ini tentang bertanya apakah ini benar, bukan hanya apakah ini boleh. Ya, jadi kira-kira perbedaan yang tipis ini bisa disikapi dengan sangat-sangat clear antara apakah ini benar dan apakah ini boleh. Oke. Nah, sebagai tugas yang kedua, silahkan dicari contoh tindakan-tindakan yang tergolong legal tapi tidak etis di lingkungan sekitar kita ya, dan tindakan yang etis namun tergolong sebagai hal yang ilegal. Oke, masing-masing berikan satu contoh paparan, deskripsikan dengan jelas.